I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Dataken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa gambar ilustrasi yang masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi tentang volume Tensura ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu kalau volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, baik Testarossa ataupun Sokka mulai meyakini jika operasi penyelamatan tidak ada artinya, maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah misi pengintaian. Dan jika Sokka harus ikut ke medan pertempuran melawan True Dragon Velzard, maka dirinya pasti bakalan langsung musnah. Apalagi jika masuk ke tengah-tengah pertempuran antara Velzard melawan Guy. Dan setelah kejadian itu, Testarossa pun tersenyum sambil mengatakan, sejujurnya nggak banyak hal yang Sokka bisa lakukan di medan pertempuran kali ini. Tapi mereka jadi memiliki kesempatan untuk melaporkan semuanya ke dalam ruang kendali. Testarossa juga memberikan tugas kepada Sokka untuk memberikan penanda tempat. Karena pertempuran yang akan mendatang akan mengubah daerah yang ada di sekitar Yurazania. Pertarungan antara Velzard melawan Guy merupakan zona bahaya yang tidak bisa diamati oleh siapapun. Jadi mustahil untuk berpindah langsung ke suatu tempat tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Jadi mereka harus mengintai itu dari jarak yang cukup jauh. Sokka yang mendengar ucapan seperti itu pun juga setuju. Dan dia langsung memahami maksud dari perkataan Testarossa. Dan Testarossa juga memahami meskipun dirinya merupakan salah satu dari iblis primordial. Jika dia masuk ke pertempuran Guy melawan Velzard saat ini, itu juga merupakan hal yang cukup berbahaya. Sekalipun Testarossa bisa menggunakan kemampuan spatial movement, tetap akan menjadi hal yang sangat merugikan jika Testarossa terjebak dalam serangan beruntun milik mereka berdua. Dan karena mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi di area itu, melakukan teleportasi langsung ke tempat itu juga akan sangat berbahaya bagi Testarossa. Dalam hal itu, Testarossa membutuhkan Sokka untuk mengkonfirmasi tempat teleportasi yang akan mereka lakukan. Dan di momen ini Testarossa langsung berniat pergi ke medan tempur sambil mengatakan sesuatu kepada Moss agar dirinya bisa melindungi Sokka dengan sangat baik. Sokka yang mendengar ucapan seperti itu pun memandang ke arah Moss dan siap mematuhi perintahnya karena Sokka menyadari kemampuan manipulasi dari sosok Moss lebih mengerikan dari apa yang dilakukannya. Dan takutnya jika menolak, Sokka jadi nggak punya kesempatan untuk ikut membantu Testarossa. Karena alasan itu, Sokka pun saat itu hanya menuruti mereka semua. Berdasarkan penjelasan dari Testarossa, para primordial memang bisa menghapus hawa keberadaan mereka. Tapi saat ini, Moss ternyata juga bisa menghapus hawa kehadirannya. Dan makhluk-makhluk biasa nggak mungkin bisa mendeteksi dirinya. Ya kalaupun ada, mungkin ada di tingkatan primordial atau lebih dari itu. Bagi iblis yang merupakan makhluk spiritual yang unggul dalam operasi rahasia, mereka merupakan sosok yang sangat ahli dalam menyusup. Dan kebetulan banget, sesuatu yang mencolok nggak bakal berguna di hadapan Velzard. Jadi semuanya akan menguntungkan pihak Testarossa jika mereka membantu Sokka untuk menutupi hawa kehadirannya. Karena berdasarkan apa yang dibilang Moss saat itu, jika seandainya dirinya memamerkan sedikit saja hawa kehadirannya, maka Velzard bisa melancarkan serangan ke arah Moss tepat di saat itu juga. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, lingkaran Seer Transfer pun mulai diaktifkan di tempat Testarossa. Seer Moss langsung memulai transfer menuju ke perbatasan yang hanya terkena sedikit dari dampak kekuatan Velzard. Karena sepertinya iblis tingkat tinggi seperti Moss pun nggak bisa langsung melompat ke dalam lingkaran salju yang ada di hadapannya. Namun tetap aja, semuanya masih dalam rencana mereka. Di momen ini, Testarossa juga mulai mengingat perintah dari sosok Tuan Rimuru-nya, yang merupakan perintah mutlak, di mana nggak boleh ada satupun prajurit dari mereka yang terbunuh di medan pertempuran. Namun bagi Testarossa,
dalam misi kali ini pasti sangat mustahil untuk selamat tanpa adanya korban jiwa. Karena di tengah aura dengan kepadatan tinggi dari sosok Felzar dan Guy yang sangat mengerikan itu, bahkan seseorang juga memiliki kemungkinan mati tanpa menyadari apapun. Karena itu, Testarossa menyadari bahwa mereka nggak bisa sembarangan mengambil keputusan, apalagi dengan adanya Sokka di tempat ini. Dunia Eurazania telah dipenuhi oleh dunia yang diwarnai dengan warna putih. Es dan salju Felzar telah menelan segalanya dan melukis semuanya dalam satu warna. Semua itu merupakan hal yang biasa bagi sosok Testarossa, karena bagaimanapun juga, Testarossa sejatinya adalah iblis primordial putih yang dikenal dengan kekejamannya juga. Dan dari kejadian ini, mereka pun terus mengumpulkan informasi yang terjadi di medan pertempuran. Di tempat lain, kita kemudian diperlihatkan kekuatan dari sosok Felgrin yang telah melunakkan dampak kerusakan daratan. Karena kerusakan yang disebabkan oleh Felzar, semua itu dikurangi oleh sosok Felgrin. Karena jika seandainya Guy dan Felzar melakukan pertempuran, dampak dari kekuatan itu bahkan bisa mengacaukan planet itu. Dan jika boleh jujur, alasan poros dunia kardinal nggak bergeser sampai saat ini itu karena Felgrin masih melindunginya. Bahkan meskipun Felgrin merupakan salah satu dari True Dragon juga. Dan meskipun dirinya telah mengalami evolusi, masih sulit untuk ikut dalam pertempurannya melawan Guy dan juga Felzar. Dengan kata lain, tidak ada orang lain selain mereka yang bisa mengakhiri pertempuran ini. Kemudian kita diperlihatkan Carrera dan yang lain yang saat itu masih membeku di tengah dinginnya es kota Eurazania. Sepertinya Felzar benar-benar nggak berniat membunuh mereka semua. Di sisi lain, kita kemudian juga diperlihatkan pertempuran Guy melawan sosok Felzar. Guy saat itu terlihat melancarkan sebuah serangan ke arah Felzar. Dan Felzar yang melihat serangan menuju ke arahnya dengan sangat cepat, langsung membatalkan serangan dari Guy dengan cahaya putih kebiruan yang saat itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Tirai es yang sangat indah itu pun mulai terbentang di sekujur tubuh Felzar. Setiap kali Felzar menerima serangan dari Guy, kilauan-kilauan pertahanan Felzar terus bersinar, layaknya sisik naga dengan kristal es yang saat itu menyelimutinya. Inilah kebanggaan dari Felzar, kemampuan absolut yang dimilikinya, perisai es yang tidak pernah bisa ditembus. Sejujurnya, sekarang memang masih diragukan apakah Guy benar-benar tidak bisa menembusnya, karena jika dilihat secara baik-baik, Raja Iblis Guy Crimson sebenarnya masih belum serius dalam pertempurannya, yang membuat pertempuran itu pun terjadi dalam waktu yang cukup lama. Lagi pula, jika mereka berdua bertarung dengan serius, kerusakan yang ditimbulkan akan menjadi semakin mengerikan. Dengan kata lain, cara terbaik saat ini adalah menguras energi dari pihak musuh. Energi yang duluan habis akan menjadi sosok yang dikalahkan. Namun jika kita melihat dari segi itu, memang yang akan dirugikan di sini adalah sosok Guy Crimson. Apalagi Guy Crimson kalah dari segi jumlah eksistensi poin. Dan tentu saja Felzar juga menyadari hal ini, dan karena alasan itulah Felzar dari tadi hanya berfokus pada pertahanannya sambil menunggu celah yang tercipta di pertahanan milik Guy Crimson. Sedangkan yang dilakukan Guy malah sebaliknya, dia terus-menerus melancarkan serangan dan mencoba menembus perisai salju abadi milik True Dragon Felzar itu. Tapi sayangnya semua serangan Guy saat itu memang berakhir sia-sia. Jika kita melihat dari sikap Guy selama ini, nggak mungkin dia melancarkan serangan secara sia-sia tanpa sebuah rencana. Dengan kata lain, mungkin dia memiliki rencana yang sangat besar dalam menghadapi Felzar. Mungkin Guy hari ini juga telah menganggap untuk mengulur waktu sebentar adalah langkah terbaik yang bisa dirinya lakukan. Karena sejujurnya dirinya masih memiliki beban yang saat ini mengganggu benaknya. Guy telah memikirkan tentang perang melawan Infarek yang akan segera terjadi. Jadi harusnya dia menghemat energi miliknya itu. Tapi semakin lama energinya malah terus terkuras karena gangguan dari Felzar ini. Apalagi pertempuran di tempat ini nggak akan ada habisnya jika nggak ada yang ngelakuin serangan fatal. Di sisi lain, Testarossa saat itu masih melanjutkan pengamatannya dan menyaksikan amukan Felzar yang saat itu terjadi. Dari mata Felzar, seolah semuanya dipenuhi oleh rasa kebencian yang sangat mendalam. Dan karena alasan itulah, mereka pun mulai mengalihkan pandangannya ke arah sosok Carrera dan yang lain yang saat itu sedang membeku. Testarossa akan segera bergerak, dan Moss harus melindungi Sokka jika seandainya Testarossa masuk ke medan tempur. Moss saat itu juga menanyakan sesuatu kepada Testarossa tentang apakah Testarossa bakalan membantu Guy dalam pertempuran itu. Namun pertanyaan seperti itu membuat wajah Testarossa merasa tidak senang, yang membuat Moss pun saat itu menjadi panik banget.
Dia pun saat itu langsung meminta maaf kepada Nona Testarosanya itu karena telah mengatakan sesuatu yang salah. Karena harusnya hal seperti itu tidak pernah dia tanyakan kepada sosok Testarossa. Namun tiba-tiba Testarossa mengelakkan nafas dan mengatakan kepada Moss, "Sejujurnya aku memahami maksud dari perkataanmu itu. Kurasa kau memang ada benarnya. Dan jika nanti Guy ingin serius, aku memang hanya akan menghalangi jalannya jika ikut dalam pertempuran itu." Testarossa memang merupakan entitas yang sangat kuat di dunia ini, tapi Guy dan Felzard memiliki kekuatan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak mungkin Testarossa untuk ikut campur tangan dalam pertempuran mereka berdua. Dan oleh karena itu, hal terpenting adalah menyelamatkan Carrera dan yang lain. Operasi penyelamatan merupakan tujuan utama. Tapi selama ada yang bisa menghentikan Felzard, tentu saja masalah di negeri ini pasti akan terselesaikan. Diketahui, kekuatan Testarossa yang tersembunyi adalah dunia putih sejati. Itu adalah kekuatan untuk mewujudkan jurang Draka di dunia ini, di mana Testarossa ternyata mampu membangun sebuah dunia untuk dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatannya ini. Bahkan Testarossa mampu mengatur dunia ciptaannya sesuka hatinya. Ketika area di mana dunia buatan Testarossa dibangun, itu akan dipenuhi oleh energi-energi kehidupan makhluk hidup yang saat itu telah memasuki dunia itu. Fenomena itu nantinya bakal mengganggu kehampaan dan berlawanan dengan energi negatif yang saat itu terwujud juga. Jadi ini juga merupakan kekuatan yang cukup mematikan, karena dengan cara ini Testarossa mampu menciptakan pembantaian semua makhluk hidup yang terkena dominasi dan memasuki dunianya itu. Tapi sesuatu seperti itu akan bergantung sama jumlah mana dan kemampuan dari Testarossa sendiri juga. Jadi tetap ada batasan yang dilakukan oleh Testarossa. Ya intinya kurang lebih gak bisa ngebantai sesuatu yang lebih kuat daripada dia, atau mungkin di tingkatan yang sama. Lagi pula, Testarossa nggak boleh asal-asalan ngelepasin Void di tempat itu, karena jika seandainya Testarossa lepas kendali dalam Void itu, dia bisa membiarkan semuanya meluap tanpa batas. Dan karena itu, Testarossa juga jadi memiliki potensi untuk menghancurkan dunia kardinal ini. Dan tentu saja itu bakal bertentangan sama tujuan dari tuannya, si Rimuru Tempest. Karena Void secara otomatis akan menghilangkan kehidupan sampai batasan tertentu. Namun jika seandainya Testarossa ingin mengincar sesuatu yang kuat, dia ternyata juga harus memastikan kalau teman-temannya tuh nggak terkena dampak kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatannya tuh masuk dalam kategori tidak tertandingi, tapi Testarossa masih belum bisa menggunakan kemampuan ini dengan baik. Karena Testarossa yang unggul dalam kecerdasan, bahkan belum mampu menguasai kekuatan ini juga. Namun karena saat ini Testarossa telah memperoleh skill Ultimate Belial, dirinya jadi memiliki sedikit kendali atas kekuatan berbahaya ini. Testarossa memiliki keunggulan absolut yang membuat siapapun yang menentangnya akan berakhir. Moss yang merupakan ajudan utama dari Testarossa adalah satu-satunya orang yang menyadari betapa mengerikannya kekuasaan dari kekuatan milik Testarossa ini. Sejatinya, hidup tidak akan pernah bisa berjalan di nerakanya Testarossa, karena itu adalah kekosongan sejati yang bahkan bisa menghancurkan jiwa, serta membuatnya berubah menjadi energi. Hanya makhluk tingkat tinggi saja yang bisa bertahan dari neraka ini, dan jurang neraka adalah alam di mana bahkan makhluk hidup yang lebih tinggi tidak bisa bertahan hidup. Dunia putih murni milik Testarossa bahkan mampu memanggil jurang maut ke dunia nyata itu sendiri, yang membuat Moss sejujurnya sangat takut. Dirinya bahkan saat itu mengatakan, "Sepertinya aku harus melarikan diri sekarang juga sebelum Nona Testarossa melepaskan kekuatan sejatinya." Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini aja. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!